Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Karisma Maharani dengan NIM C1C024147. Baiklah, saya adalah mahasiswa dari Prodi S1 Akuntansi, mahasiswa Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu terkait dengan perhitungan PPh pasal 21 terhadap gaji bulanan, gaji mingguan, bonus, dan rapel. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SMSI dan Ibu Restuhanin Anissa SMAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Baiklah, masuk materi, yaitu perhitungan gaji bulanan. Pertama, hitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah total gaji, tunjangan, dan komponen penghasilan lainnya. Habis itu, pengurang penghasilan, yaitu mencakup biaya jabatan dan iuran pensiun. Setelah itu, hitung penghasilan neto. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi pengurang. Setelah itu, hitung penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak diperoleh setelah mengurangi penghasilan neto dengan penghasilan tidak kena pajak. Setelah itu, hitung pajak penghasilan berdasarkan tarif PPh 21, berisi besar persen tarif PKP pasal 21. Yang terakhir, hitung PPh 21 bulanan. Pajak yang telah dihitung berdasarkan PKP tahunan kemudian dibagi 12 untuk mendapatkan PPh 21 bulanan. Nah, di sini kita masuk ke materi contoh perhitungan gaji bulanan. Misalkan seorang karyawan memiliki gaji bulanan 10 juta, tunjangan transport 500.000, iuran pensiun 200.000, dan status pernikahan kawin 1 atau menikah dengan 1 anak. Pertama, yaitu tulis dulu penghasilan brutonya, yaitu gaji pokok 10 juta, tunjangan transport 500.000, total 10.500.000. Setelah itu pengurang biaya jabatan sama dengan 5% dikali 10.500.000 sama dengan 525.000. Tapi maksimal 500.000. Iuran pensiunnya 200.000, total pengurang 500.000 tambah 200.000 sama dengan 700.000. Setelah itu hitung penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan 10.500.000 dikurang 700.000 sama dengan 9.800.000. Nah, setelah itu hitung PKP tahunan. Penghasilan neto tahunan 9.800.000 dikali 12 sama dengan 117.600.000. PTKP kawin dengan 1 anak yaitu 58.500.000 ditambah 4.500.000 sama dengan 63 juta. PKP sama dengan 117.600.000 dikurang 63 juta sama dengan 54.600.000. Nah, yang terakhir, pajak yang harus dibayar karena PKP di bawah 60 juta, maka pajaknya 5%. PPh 21 sama dengan 5% kali 54.600.000 sama dengan 2.330.000 per tahun atau dalam setahun. PPh 21 bulanannya 2.730.000 dibagi 12 yaitu 227.500. Jadi PPh 21 bulanan yang harus dibayar adalah 227.500 rupiah. Nah, sekarang kita akan membahas perhitungan gaji mingguan. Pertama, hitung penghasilan bruto mingguan. Penghasilan bruto mingguan mencakup total gaji dan tunjangan tetap yang diterima dalam 1 minggu. Pengurang dari penghasilan bruto mencakup biaya jabatan dan iuran pensiun. Lalu, hitung penghasilan neto mingguan. Penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikurangi pengurang. Setelah itu, hitung penghasilan kena pajak PKP-nya. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, pertama-tama hitung penghasilan neto tahunan dengan cara mengalihkan penghasilan neto mingguan dengan 52, yaitu jumlah minggu dalam setahun. Setelah itu, hitung pajak penghasilan berdasarkan tarif PPh 21, berisi besar persen tarif PKP pasal 21. Setelah itu, yang terakhir, hitung PPh 21 mingguannya. Pajak yang telah dihitung berdasarkan PKP tahunan kemudian dibagi 52 untuk mendapatkan PPh 21 minggu. Selanjutnya, kita akan membahas contoh perhitungan gaji mingguan. Misalkan seorang karyawan menerima gaji mingguan sebesar 2.500.000 dengan tunjangan transport 100.000 per minggu dan status pernikahan belum menikah tanpa tanggungan. Pertama, itu penghasilan bruto mingguan, yaitu yang tadi totalnya 2.600.000 dari gaji pokok dan tunjangan transport. Setelah itu pengurang biaya jabatan sama dengan 5% dikali 2.600.000 sama dengan 130.000, tapi maksimalnya 125.000. Iuran pensiun misalkan 50.000 per minggu. Total pengurang 125.000 tambah 50.000 sama dengan 175.000. Setelah itu penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan 2.600.000 dikurang 175.000 sama dengan 2.425.000. Lalu PKP tahunan, penghasilan neto tahunan sama dengan 2.425.000 dikali 52 sama dengan 126.100.000. PTKP
belum menikah tanpa tanggungan sama dengan 54 juta, PKP-nya 126.100.000 dikurang 54 juta sama dengan 72.100.000. Pajak yang harus dibayar yaitu untuk PKP 60 juta pertama, pajak sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Untuk sisa 12.100.000, pajak sama dengan 15% dikali 12.100.000 sama dengan 1.815.000. Jadi total pajak tahunannya 3 juta ditambah 1.815.000 sama dengan 4.815.000. Nah, PPh 21 mingguannya 4.815.000 dibagi 52 sama dengan 92.600. Jadi PPh 21 mingguannya harus dibayar adalah 92.600. Materi berikutnya yaitu perhitungan bonus. Pertama, hitung penghasilan bruto tahunan. Rumusnya penghasilan bruto tahunan sama dengan penghasilan bulanan dikali 12 ditambah bonus. Contoh, gaji bulanan Anda adalah 10 juta dan mendapatkan bonus sebesar 12 juta. Maka penghasilan bruto tahunan adalah 10 juta dikali 12 ditambah 12 juta sama dengan 120 juta ditambah 12 juta. Jadi totalnya 132 juta. Kedua, hitung pengurang dari penghasilan bruto. Rumusnya yaitu pengurang sama dengan biaya jabatan tambah iuran pensiun. Contoh, biaya jabatan maksimum 6 juta per tahun dan iuran pensiun tahunan adalah 2.400.000. Jadi total pengurang adalah 6 juta ditambah 2.400.000 sama dengan 8.400.000. Yang ketiga, hitung penghasilan neto. Rumusnya penghasilan neto sama dengan penghasilan bruto dikurang pengurang. Penghasilan bruto 132 juta dikurang pengurang 8.400.000 sama dengan penghasilan neto 123.600.000. Lalu kita akan bahas saran dalam perhitungan PPh pasal 21 atas bonus gajian. Pertama, lakukan perhitungan pajak terpisah untuk bonus. Perhitungan PPh 21 untuk bonus harus dilakukan secara terpisah dari penghasilan rutin bulanan untuk mendapatkan jumlah pajak yang lebih akurat. Kedua, pertimbangkan tarif pajak progresif. Ingat bahwa bonus yang besar bisa meningkatkan jumlah pajak yang terutang, terutama jika menggeser penghasilan Anda ke kelompok tarif pajak yang lebih tinggi. 3. Bonus dikenakan pajak dalam tahun yang sama. Pajak atas bonus umumnya dihitung dan dipotong pada saat bonus dibayarkan, sehingga bonus tersebut tetap dianggap sebagai penghasilan dalam tahun yang sama. Selanjutnya kita akan bahas materi rapel. Yang satu itu hitung penghasilan bruto untuk periode rapel. Kedua, hitung penghasilan bruto tahun berjalan. 3. Hitung pengurang-pengurang dari penghasilan bruto. Yang keempat, hitung penghasilan neto dengan rapel. 5. Hitung penghasilan kena pajak dengan rapel. Yang keenam, hitung pajak penghasilan atas rapel. Yang terakhir adalah contoh perhitungan rapel. Nah, misalnya gaji karyawan dinaikkan sebesar 1 juta per bulan dan rapel diberikan untuk 3 bulan, total 3 juta. Gaji pokok sebelumnya adalah 9 juta per bulannya. Yang pertama, penghasilan bruto tahun berjalan. Yang tadi yaitu gaji bulanan setelah kenaikan 10 juta, rapel untuk 3 bulan 3 juta. Jadi penghasilan bruto tahun berjalannya 10 juta kali 12 tambah 3 juta sama dengan 123 juta. Kedua, pengurang. Biaya jabatan sama dengan 5% dikali 123 juta sama dengan 6.150.000, tetapi dibatasi dengan 6 juta. Iuran pensiun tetap misalkan 2.400.000 per tahun. Total pengurang 6 juta ditambah 2.400.000 sama dengan 8.400.000. Ketiga, penghasilan neto. Penghasilan neto sama dengan 123 juta dikurang 8.400 sama dengan 114.600.000. Keempat, PKP dengan rapel. PTKP tidak kawin 0 tanggungan yaitu 54 juta, PKP 114.600.000 dikurang 54 juta sama dengan 60.600.000. Yang kelima, pajak sebelum dan sesudah rapel. Pajak tanpa rapel yaitu dengan penghasilan sebelum rapel. Penghasilan bruto tahunannya 120 juta, gaji 10 juta dikali 12. Biaya jabatan sama dengan 5% dikali 120 juta sama dengan 6 juta. Penghasilan neto tanpa rapel 114 juta dikurang 54 juta sama dengan 60 juta. Pajak terutang sama dengan 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta. Lalu pajak dengan rapel PKP sama dengan 60.600.000. Pajak terutangnya sama dengan 5% dikali 60 juta. Ditambah 15% dikali 600.000 sama dengan 3.090.000. PPh 21 mingguannya. Pajak rapel sama dengan pajak dengan rapel dikurang pajak tanpa rapel sama dengan 3.090.000 dikurang 3 juta sama dengan 90.000. Jadi pajak atas rapel yang harus dibayarkan adalah 90.000. Sekian
penjelasan dari saya mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.